Dari rumah bilang mau CFD. Sepatu keren, Air Jordan. Anjir. Baju merek, pakai sweater. Anjir. Nyampe sono cuma bikin Insta story. Ya. Lo mending di rumah ambil air wudhu, minum. Hey everyone, welcome back to Halo Loro Podcast. Bersama gua di sini, Tio Lesman. Beberapa kali dari kalian pasti akhir-akhir ini sering main sepeda. Karena sepeda itu salah satu alternatif olahraga yang bisa dibilang murah bagi beberapa kalangan dan bisa dibilang mahal juga bagi beberapa kalangan. Tapi akhir-akhir ini gue mendengar berita yang sangat mengesalkan. Ada sepeda naik ke trotoar, ada sepeda naik ke jembatan layang Casablanca, ada sepeda naik ke orang juga. Enggak ya? Oke. Nah, aku udah suara-suara gitu ya? Oke, langsung aja. Gue kali ini mengundang salah satu sobat gue, orang yang pernah datang ke Halo Podcast juga. Ini seru kayak ngomongin apa juga seru aja kayaknya sama dia mah. So please welcome Doyok Mardoyok from Baspis Bus. Oke, mantap. Mantap. Hari ini kita bakal ngerosting. Hari ini bakal ngerosting anjir. Benar, hari ini kita bakal ngerosting, cuy. Yo, Gue juga udah gak sabar nih, gue udah gak sabar nih. lu excited banget ya? Asli, Kenapa sih? Lu kesel banget emang? asli men. Soalnya men, sekarang banyak apa ya? Pesepeda kita juga bisa bilang ini fenomenal lah. Yoi. Fenomena Karena ya. orang sebenarnya kenapa sih yuk? Sepeda tuh jadi alternatif olahraga tuh kenapa? Kalau gue bilang sih imbas dari pandemi, cuy. Imbas Kenapa milih sepeda? Mungkin biar sehat kali ya. Biar sehat, kan sehat bisa lari, Sebenarnya bisa jalan. Sebenarnya olahraga di rumah pun bisa kan. Dan naik sepeda pun nggak perlu pakai jeans, nggak perlu pakai sweater kan? Bener, apalagi pakai kaos Deus gitu. Aduh, kacamata nggak jelas. Kalau kata yang video lo sepeda keren, baju keren. Oke. Lo mau olahraga apa mau gaya? Sepeda tuh buat olahraga cuy. Bukan buat gaya cuy. Bukan buat gaya. Bener lah. Dan, lu sendiri penyuka sepeda nggak? Kalau gue pribadi sih gue enggak sih. Enggak. Nggak suka gue sepeda. Lu lebih suka? Gue lebih suka naik motor lah. Nggak enak tinggal gas doang. Iya, tinggal gas doang cuy, nyampe ya. Kalau kita sepeda ngenjut juga. Iya bener. Lu denger gak berita akhir-akhir ini ada beberapa yang buat gue kesel sih, bikin gue kesel. Yang pertama kali bikin gue kesel itu lu tahu nggak di berita di Semarang ada rombongan pesepeda, sepedanya yang harganya puluhan juta. Dia bawa masuk sepedanya itu ke restoran. Mati aja lo. Mati aja lo. Jadi itu orang-orang itu udah dibilang udah disediain parkiran nih sebenarnya di luar restoran sama pihak restorannya. Cuman karena sepedanya itu mahal. Oh, sepedanya mahal. Jadi Anda menganggap sepeda Anda mahal bisa masuk ke restoran. Iya. Padahal masuk surga aja belum tentu. Restoran yang nggak diterima gimana surga lo? Gila lo emang lo ya. Restoran juga tuh lagi surga. Gila lo. Jadi sebelum itu pas mereka mau masuk tuh yuk, udah dicegah tuh sama pegawai restorannya. Ya kan udah dicegah, sepedanya silakan parkir di luar karena sudah disediakan. Tapi yang ketua gengnya lah kasarnya ya kan bilang ini sepeda mahal. Kalau misalkan ini sepeda hilang, kita mau tanggung jawab. Bos, lu tahu nggak yang namanya gembok? Pernah dengar nggak yang namanya gembok? Itu fungsinya buat apa? Buat ngunci mulut lo. Kunci kesombongan lo. Anjir lo. Dan Gila. akhirnya tuh orang-orang itu bawa masuk tuh yuk sepedanya. Cuman kata pegawainya nyerah, kalah. Akhirnya oke lah kalau mau dibawa masuk silakan, tapi yang rapi ya Pak, dituntun ya. Terus sepeda. Asli dibawa masuk. Masuk. Mau diajak makan sepedanya. Ya udah gila. Iya makanya. Brengsek. Dan yang gilanya lagi, kan di rombongan tuh ada orang yang sepedanya kagak dituntun. Dinaikin sepedanya dalam restoran, kan kagak punya pikiran. Wah, udah gila lo. Lu jangan naik sepeda deh nih. Bawa bakiak lu kemana-mana nih. Goblok aja. Semena-mena banget. Restoran tempat makan cuy. Ya emang bapak lu yang punya restoran. Nah, kalau bapak lu juga sebenarnya nggak sopan juga. Ya nggak kan? etis aja pasti sih. Lu harus mencontohkan yang baik juga ke pelanggan. Ya kan? Kalau memang lu ngerasa sepeda lu mahal,
nggak boleh lu tinggal, jangan lu pakai. Jangan lu pakai, lu taruh dalam kulkas, dingin keluarin, jadi es batu, taruh gelas, lu minum. Campur dikit. Udah gila cuy. Gue kira kan goblok ya. Kalau memang lu ngerasa sepeda lu mahal ya udah nggak usah lu bawa. Lu kacain, lu museumin tuh, taruh dalam rumah. Lu tau nggak kalau begitu jatuh apa? Ria. Ria lu. Nggak pakai ricis. Bener. Nggak pakai ricis. Nah, yang kedua ada lagi nih. Ketawa dulu lagi ini. Ada lagi nih. Di Jakarta apa di mana ya? Gua lupa sih. Ada rombongan sepeda. Ini banyak banget yuk. 2 RW, 1 RW lebih kali kayaknya. Jakarta. Di Jakarta ya? Jakarta apa luar? Hah? Ini yang Jakarta apa luar? Sekarang kita di luar Jakarta. Oh iya bener juga ya. Ini udah bukan Jakarta, Jabar udah. Ya bener. Jadi gue lupa tuh kejadian di Jakarta apa di mana gitu. Jadi ada rombongan pesepeda. Ini lampu merah nih. Itu dibablas sama dia. Anda tidak pantas bersepeda. Gue rasa dia nggak pernah SD yo. Kan di zaman SD kita diajari. Oh iya. Lampu merah artinya berhenti. Kuning hati-hati. Hijau jalan. Jalan, benar. Apa ya, buta warna kali ya? Apa gimana? Bisa. Tapi ngeliat duit enggak dia. Nah, ngeliat duit lu pungut di jalan, anjir lu. Gila lu ya. Merah, lampu merah lu jalan lu gila lu bener. Lampu merah. Udah gitu ngeselnya apa ya? Ini kan tikungan ya. Ini kan lurus nih. Dia lurus sepedanya. Ada mobil mau belok sampai kaningan. Wah itu ngeganggu banget sih cuy. Lu parah lu kalau kayak gitu, lu ngeganggu banget sih. Menurut gue itu ngeganggu banget men. Kan gue bilang parah aja. Lu harus tahu lah. Walaupun lu naik sepeda bukan berarti lu memiliki hak prioritas di jalan raya. Iya benar. Logikanya ya emang pejalan kaki kan mendapatkan prioritas. Tapi apa iya? Yang orang-orang yang jalan kaki bebas jalan tengah jalan. Nah, lu tau gak yang dapat prioritas kayak gitu cuman apa? Lampu merah boleh jalan itu ambulan men. Dalam keadaan bawa pasien yang gawat darurat. Positif. Mungkin pemadam kebakaran ya kan? Positif. Mungkin rumahnya kebakaran. Iya benar. Bisa jadi. Benar. Atau jenggotnya kebakaran. Ya, kalau jenggotnya kebakaran. Urusannya berapa ya deh? Gue nggak tahu deh tuh. Urusannya berapa? Bisa jadi gitu, positif. Mungkin. Parah sih. Mungkin lagi pada kebelet, darurat. Benar. Cuma kalau pesepeda lu nerobos lampu merah, parah sih menurut gua. Satu-satunya selain ambulan dan pemadam kebakaran yang boleh jalan kalau lampu merah cuma pejalan kaki. Nah, pejalan kaki nyebrang dia ya kan. Pejalan kaki pun juga ada aturannya dong pas mau nyebrang ya enggak? Oh iya benar. Ya kan? Ada lampu merah, ada lampu hijaunya. Begitu lampu hijau biasanya kendaraan-kendaraan lampu merah tuh. Jadi baru boleh jalan. Itu juga ada hitungan detiknya biasanya. Ada hitungan detiknya. Enggak sembarangan. Maksud gue iya, pejalan kaki aja bisa menghormati hak pengendara. Masa lu sama-sama pengendara biar kata lu sepeda, masa lu nggak bisa menghargai pengendara yang lain? Dan sepeda tuh udah dibikin jalur ya cuy. Kenapa orang di luar sana masih banyak nemuin yang pesepeda tuh yang jalannya tuh Iya. Jelas. Iya. Kan udah ada jalur ya? Bener ada jalurnya ya. Iya kan? Tapi mereka masih sering makan jalan pakai tengah-tengah. Nah, tuh dia itu kan ngeganggu kendaraan bermotor. Kalau lu ketabrak, meninggal, masuk neraka. Nah, iya kan. Siapa yang tahu ya kan? Enggak, masalahnya kalau misalkan sampai dia meninggal yang disalin siapa? Nah, tuh dia, pasti yang bawa motor ya kan? Ya, kan masyarakat kita gini, motor ditabrak mobil, biar katanya motor yang salah, warga pasti nyalain mobil. Ya kan gitu. Benar. Sepeda ditabrak motor yang disalah pasti sepeda. Pasti motor. Kan gitu. Coba dong mikir dong, please lah, hargain lah. Kita mentang-mentang lu lagi jadi fenomena sekarang yang bawa sepeda terus lu bebas di jalanan kan? Nah, Tai banget, ngeganggu soalnya bukan apa-apa cuy. Kalau menurut gue ini tren musiman sih yo. Kalau lu prediksi nih, kayak kan sebelumnya kan pernah ada tren juga ya di Jakarta tuh kan batu akik ya. Batu akik kan itu sempat fenomenal tuh beberapa tahun kan. Kalau lu taksirnya sepeda kira-kira berapa lama? Nggak lama sih kalau menurut gue sepeda nih. Nggak lama ya? Karena nggak nyampe akhir tahun kalau menurut gue nih. Pandemi sepeda ini sudah sedap. Hobi bersepeda ini kalau menurut gue nggak akan nyampe akhir tahun. Nggak nyampe akhir tahun. Dan menurut lo beli sepeda dengan harga kayak contoh artis kan Nikita Mirzani kan itu sepeda sampai 100 jutaan lewat ya. Worth it nggak? Kalau menurut gue yang sekarang duit gue cekak nggak worth it.
Mungkin kalau buat dia duitnya lebih sih worth it aja. Worth it aja. Cuman kan menurut gue sepeda cuy, kita beli itu bukan barang investasi yang Betul. makin mahal. Bukan barang investasi. Ya kan, kecuali tanah, emas jelas. Bener. Sepeda lu beli ratusan juta. Lu Makin goes. lama makin turun Iya, harganya. lu goes tetap pakai kaki cuy. Iya tuh pakai kaki. Ya kan? Lu beli ratusan juta, lu goesnya tetap pakai kaki, men. Soalnya gila, menurut gue sih parah sih, nggak worth it lah. Lah kalau mobil Tesla, lu beli mahal jelas bahan bakar listrik. Jelas, ya Udah kan? mengurangi bahan bakar Polusi. mengurangi polusi, terus Ya kan? memperlambat berkurangnya bahan bakar minyak, jelas. Jelas, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jelas. Nah, sepeda lu tetap ngenjotnya pakai kaki. Cuman Menjot kalau pakai kaki lu beli ratusan juta, men. tapi Di kalau lu. sepeda 100 juta bisa melayang sih boleh aja sih, yo. Boleh, cuma ada. Pikirannya paling melayang. Ah, itu bisa, bener pikiran lu melayang gua rasa. Anjing. Pikiran melayang, dompet melayang, tabungan melayang, kadang-kadang- pade melayang. Kadang-kadang gemes tuh ngeliat Gemes pespe- gue. gemes. Orang tuh cuman pada ngikutin trend center doang. Iya, sebenarnya kalau lu mau keringetan, lu gak usah naik sepeda. Apa itu? Treadmill di rumah. Bisa jadi. Ya. Tapi kan treadmill mahal. Mahal juga. Mahal. Lu lari di tempat aja, men. Pagi ketemu malam ya kan. Anjing lari di tempat bagi kita mahal. Tapi kalau misalkan beli treadmill sama beli sepeda yang puluhan juta itu masih lebih worth it beli treadmill sih. Treadmill Menurut kan gua. paling 4 jutaan, 5 jutaan dapat treadmill tuh ya kan. Ya paling makan listrik. Lu bisa keringetan. Keringetan. Iya. Dan lari itu kan fungsi buat tubuhnya kan menyeluruh, cuy. Bener. Ya kan? Dan sepeda itu kan ada dampak buruknya juga loh ya naik sepeda. Masa aku Buat kita laki-laki loh. apa? Selangkangan kita. Pegel. Tapi bener-bener Kram, cuy, kram. Tapi ini dibuktikan loh, apa? Dia tuh menyebabkan penyakit apa ya kalau keseringan naik sepeda tuh ya? Pokoknya yang berhubungan dengan itu kita. Kelamin. Iya, kelamin kita berhubungan dengan itu menyebabkan penyakit itu kalau keseringan naik sepeda. Soalnya kan jok sepeda kan tahun diri, agar rada-rada nonjok-nonjok begitu kan beda sama jok motor kan. Iya benar sih. Heeh. Ngeri ijibnya pecah juga. Ijibnya pecah. Nah, tanggapan lu yuk yang kemarin CFD di bulan Wah, kemarin banyak banget tuh yang rame tuh. yang diadain sehari kan. Iya. Gokil sih. Sampai gua nggak ngeliat adanya CFD di situ, orang-orang yang jalan lari tuh gua nggak ngeliat loh di situ. Sebenarnya itu kalau menurut gue pribadi sebenarnya itu rentan banget sama penularan COVID. Menurut gue itu rentan banget karena dari video yang gue lihat yang pas di HI ya, gue ngeliat yang pas di HI itu kan anjing gelombang orang tuh padet banget, men. Iya. Lu aduh. Kacau sih anjing. Itu ibarat kayak mau boker ditahan-tahan akhirnya Keluar semua tuh hari. Iya kan? Ya Allah. Lu hari itu nggak kemudian HI patung pancoran, pantungnya tuh nggak bakal turun. Benar. Tapi menurut gua nih ya, yo orang itu banyak yang ke-trigger sama momen. Iya Ya sih kan? bener, momen. Orang itu banyak yang ke-trigger sama momen. Jadi ada beberapa bulan belakangan kan ada pandemi nih ya kan. Momen dimana CFD itu yang tadinya dijalanin rutin ya kan, tiap minggu kan ada kan thread, ditiadakan tes. Pas diadain lagi ke orang norak jadinya. Iya. Ya kan? Tapi lu pernah CFD? Kamu seumur hidup cuma sekali anjir. Gue seumur hidup cuma sekali anjir. Gue bangunnya susah, gue gak pernah gue CFD sumpah. Gue gak pernah gue CFD sumpah. Bangunnya susah gue. Enggak sih, enggak cuma sekali. Yang gue keinginan pribadi cuma sekali. Selain itu ada keperluan apa dari sekolah, dari kampus, acara apa, selebihnya itu. Terus lebihnya itu. Iya, jadi nggak pernah tuh yang benar-benar niat pagi buat CFD itu gua jarang banget. Hampir nggak pernah, cuma sekali. Itu isinya apa sih? Gue sih belum sih. Itu isinya apa sih? Tukang Cuman dagang ada gitu. Dagang, Tukang orang dagang. lari. Tapi sampah banyak nggak? Sampah? Sampai yang mana dulu nih? Sampah masyarakat. banyak. Lu bayangin aja. Dari rumah bilang mau CFD. Sepatu keren, Air Jordan. Anjir. Baju merek, pakai sweater. Anjir. Nyampe sono cuma bikin Insta story. Ya. Lu mending di rumah ambil air wudhu, minum. Anjir lo. Lu ngapain update Insta story sampai pagi-pagi lu datang jauh-jauh, bre? Enggak, lu datang jauh-jauh ke CFD, bangun pagi-pagi, effort banget sih, cuman buat Insta story doang. Heran gue orang pada hidup lu anjing fana banget. Sat. Udah gitu kemarin, wah gue kesel banget sih anjir tuh. Dan yang paling hot lagi nih yang baru-baru belum lama ini ada orang-orang gerombolan naik sepeda naik
ke jalan layang nontol Casablanca. Jalan MT Casablanca tuh. Ya, tau. Motor aja dilarang. Lu mau ngapain ke atas ketiup angin lu jatuh meninggal di tempat lu. Iya gue bilang motor aja dilarang, truk aja dilarang, yang berat begitu. Lu lagi naik sepeda, pakai naik ke situ. Gue bilang maksud lu apa sih? Tapi emang ada larangannya nggak sih? Sepeda, kalau gue nggak yakin ya sepeda tuh ada larangannya apa nggak. Yang jelas kalau motor dilarang otomatis sepeda dilarang dong. Logika aja jalan tol. Motor dilarang apakah sepeda boleh masuk? Iya, karena dilarang bukan karena kendaraannya, karena safety-nya itu. Safety-nya itu. Ngeri cuy. Tapi gue pernah sih, jadi kan awal-awal jembatan Casablanca itu dibuka, pelangnya belum ada nih larangan buat motor. Awal banget kalau nggak salah besoknya setelah dibuka, gue naik motor tuh. Anginnya kenceng banget, Yok. Asli anginnya kenceng banget. Karena memang kan di situ gedung, kanan kiri tuh gedung ya. Jadi angin mentok-mentok di situ-situ aja. Jadi itu yang bikin angin tuh kenceng. Ngeri sih anjing. Ngeri. Kok mereka berani-beranian? Tes. Lo jangan-jangan lo habis pada dari Banten lo ya? Bisa jadi. Tes ilmu lo di situ. Bisa jadi. Bisa jadi mereka lagi tinggi. Idi. Jadi pengennya tinggi terus. Oh iya, pengennya tinggi terus. Pikirannya tinggi. Bangsat. Nah, gue keselnya sama orang-orang Indonesia tuh gitu yo. Hal yang salah, tapi kalau dilakuin rame-rame jadi bener. Jadi merasa bener. Kayak dulu tuh yang Harley tuh, yang moge-moge. Oh, moge-moge di Jogja yang bablas lampu merah akhirnya diberhentiin sama orang naik sepeda tuh. Ya kan? Jadi ngerasa bener banget. Ngerasa bener. Tai banget sih menurut gue. Kan gue bilang. Tai sih menurut gue itu. Jadi lu kalau sebenarnya ini kesadarannya dari manusianya sih. Kalau lu ngelakuin hal salah, meskipun lu rame-rame, lu jangan ikutan menurut gue cuy. Harusnya lu jadi pelopor ke temen-temen lu itu supaya tindakan lu nggak salah lagi. Nah, maksud gue ini kan sepeda ini kan lagi jadi trend center, lagi jadi role model nih. Tolonglah pesepeda sambil mengkampanyekan niat baik, hal baik gitu. Lu patuhi aturan lalu lintas, lu nggak ngeganggu pejalan kaki atau kendaraan motor yang lain, ya kan mentang-mentang lu rame-rame. Iya. Lo apa namanya? Menurut gue nih satu pesan yang harus gue sampein. Pesepeda itu juga harus hati-hati yo. Bener, harus. Lu kalau main sepeda itu malam-malam lu punya resiko dibegal, udah ada kan? Iya bener. Udah ada. Iya, ada dibegal. Ada yang dibegal, pesepeda yang dibegal. Itu ngeri cuy. Kalau sepeda lu doang yang diembat sih nggak apa-apa. Kalau nyawa lu yang diembat. Kalau nyawa lu juga diembat, urusannya berabe. Di rumah mak lu nungguin. Pulang tinggal nama lu. Sepedanya kagak ada, lu nya juga kagak. Tapi tahu sih kalau misalnya sepedanya yang ratusan juta, yang puluhan juta itu ya, emaknya lebih sayang sepedanya apa anak gitu. Bisa jadi. Sepeda lu laminating mendingan. Oke lah, pokoknya intinya dari podcast ini kita itu jadi manusia kudu banget harus namanya menghargai satu sama lain. Biar kata lu kaya, lu banyak duit. Iya, lu jangan semena-mena. Jangan semena-mena sama orang-orang. Motor lu bagus, sepeda lu bagus, mobil lu bagus, tetap lalu harus menghargai orang lain. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Kalau lagi masalahnya kalau misalkan kita lagi lampu merah, kewajiban kita untuk berhenti dan hak orang lain untuk jalan, bener gak? Betul. Kalau lu ngebablas lampu merah sama aja dengan lu mengambil hak orang lain. Betul. Sama judulnya kalau lu naik sepeda di trotoar. Itu lu juga mengambil sama. Lu mengambil hak pejalan kaki. Mengambil hak orang lain. Bener. Itu cuy. Oke lah, cukup segini aja roasting kita. Nah, gregetan gue udah tersalurkan nih. Gue gregetan asli gue gregetan. Sorry, kita bukan benci sama pesepeda ya. Kita menghimbau aja, kita kesel aja. Jangan sampai perilaku yang kayak gitu dicontoh sama masyarakat ramai. Ya. Jangan mentang-mentang lu rame, hal yang salah lu lakuin jadi bener. Betul, karena lu saat ini lagi jadi fenomena. Please lah buat pesepeda, kampanyekan hal yang positif, hal yang baik. Jangan contohkan hal yang negatif. Sip. Oke, podcast gua roasting kali ini segitu aja. Gua Tio Lesmana dan sama gua Doyo. Kita cabut ya. Bye.